Rea menangis histeris, tubuhnya terguncang hebat. Ia menggenggam tangan dingin mertuanya, memeluk tubuh yang telah tak bernyawa itu seolah-olah mencoba menghidupkannya kembali. Ibu, kenapa? Kenapa secepat ini? Aku belum sempat meminta maaf. Aku belum sempat bilang betapa aku mencintai ibu. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Ibu, bangun. Tolong bangun. Tangis Rea semakin keras, nyaris menyerupai jeritan putus asa. Abi yang berdiri di belakangnya, segera menghampiri dan berlutut di sampingnya. Ia memeluk Rea dari belakang, menahan tubuh istrinya yang terguncang hebat. Rea, sayang. Bisik Abi dengan suara yang serak dan penuh luka. Aku tahu ini berat. Aku tahu ini menyakitkan. Tapi ibu sudah pergi. Beliau sudah tenang di sisinya. Tidak, Mas Abi. Teriak Rea, mencoba melepaskan pelukan suaminya. Aku tidak bisa menerimanya. Aku belum siap kehilangan ibu. Aku belum sempat melakukan apapun untuknya. Aku bahkan tidak ada di sini saat semuanya terjadi. Aku gagal sebagai menantunya. Aku gagal, Mas Abi. Abi memeluk Rea lebih erat, mencoba menahan tubuhnya yang bergetar hebat. Rea, dengarkan aku, katanya dengan suara yang hampir pecah. Ini bukan salahmu. Tidak ada yang siap untuk kehilangan seperti ini. Tapi ibu tahu. Ibu tahu kamu mencintainya. Dan aku yakin, beliau ingin kamu tetap kuat. Demi bayi kita, sayang. Demi masa depan kita. Rea menangis semakin keras, membenamkan wajahnya di dada suaminya. Tubuhnya lemas, seolah semua kekuatannya telah hilang bersama tangisnya. Abi mengusap kepala Rea dengan lembut, meskipun air matanya juga mengalir tanpa henti. Aku ada di sini, sayang. Kita akan melewati ini bersama. Kamu tidak sendirian. Rea menoleh kembali ke arah tubuh mertuanya. Wajah Nyonya Dayana begitu damai, seperti seseorang yang sedang tidur. Mukena yang masih melekat di tubuhnya seolah menjadi tanda bahwa beliau pergi dalam keadaan yang suci. Pemandangan itu hanya membuat tangis Rea semakin keras. Ibu. Isaknya, menggenggam tangan mertuanya sekali lagi. Aku janji akan menjaga cucu ibu. Aku janji akan menjadi menantu yang baik, meskipun ibu tidak lagi di sini. Abi terus memeluk Rea erat, memberikan kekuatan yang ia tahu istrinya butuhkan. Julia dan yang lainnya tak banyak mengatakan apapun. Mereka hanya menangis meski suaranya tidak sekeras tadi. Dalam keheningan yang dipenuhi oleh tangis dan doa, mereka menghadapi kenyataan yang begitu sulit diterima. Meskipun hati mereka hancur, mereka tahu cinta dan kenangan tentang Nyonya Dayana akan tetap hidup di dalam diri mereka, menjadi warisan yang tak tergantikan. Rumah besar keluarga Prana, yang biasanya menjadi simbol kekuatan dan kesuksesan, kini berubah menjadi tempat duka yang mendalam. Di ruang tamu utama, jenazah Nyonya Dayana terbaring dalam balutan kain kafan putih. Di atasnya ditutup dengan kain tebal bercorak indah, menyimpan keheningan yang menyesakkan. Para tamu berdatangan tanpa henti, memberikan penghormatan terakhir. Di tengah arus pelayat, beberapa sosok dengan raut wajah asing bagi sebagian orang memasuki rumah dengan langkah tergesa-gesa. Mereka adalah saudara perempuan dan sepupu Nyonya Dayana yang baru tiba dari Singapura. Salah satu dari mereka, seorang wanita berusia 67 tahun dengan wajah yang menyerupai almarhumah, segera mendekat ke Julia dan Abi. Julia. Ucap wanita itu dengan suara parau, sebelum tubuhnya melemas dan ia memeluk Julia. Tangisnya pecah. Kakak. Kakakku. Kenapa begitu cepat, Nak? Julia yang sejak awal mencoba menahan air matanya agar tetap tegar, akhirnya menyerah.
Ia memeluk erat wanita itu. Bibi Hana. Kami semua juga tidak siap. Ibu pergi begitu mendadak. Hana, adik perempuan Nyonya Dayana, mengusap wajah Julia yang sembab. Ia terisak, namun suaranya tetap tegas. Keluarga Prana kehilangan pilar terkuatnya. Dunia kehilangan seorang wanita luar biasa. Tapi aku kehilangan kakakku. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal untuk kakakku. Kak Dayana selalu bilang dia baik-baik saja. Bibi Hana. Kak Dayana tidak pernah berkata apapun tentang kesehatannya. Setiap kali menelpon Bibi, dia bilang baik-baik saja. Dia bilang dia sehat karena ada menantu, anak-anaknya dan cucunya yang selalu bersamanya, lanjut Nyonya Hana disertai dengan isak tangisnya. Di belakangnya, seorang pria paruh baya. Dengan kacamata bundar sepupu Nyonya Dayana berusaha menenangkan Hana. Hana, mari kita kuatkan diri untuk Dayana. Dia selalu mengajarkan kita untuk berdiri tegak di tengah badai, bukan? Namun, suaranya ikut pecah, dan ia menunduk. Julia hanya bisa menatap mereka dengan pilu. Kehadiran saudara-saudara ibunya ini menjadi pengingat betapa besar kehilangan yang mereka alami. Tidak jauh dari sana, Gio mengamati dari kejauhan. Ia mendekati Julia dan saudara-saudara neneknya. Oma Hana, kakek Harjo. Saya Gio. Kami semua berterima kasih karena Oma dan kakek bisa datang meski mendadak. Hana menatap Gio, mengusap pundaknya lembut. Gio, kamu mirip sekali dengan mendiang kakekmu ketika dia masih muda. Kakakku pasti bangga melihat cucunya tumbuh menjadi sosok seperti ini. Namun, kata-kata itu membuat Gio terdiam, menahan air mata yang menggenang. Kami hanya mencoba melanjutkan apa yang sudah nenek bangun, Oma, ucapnya serak. Abi yang ada di sana, tak banyak bicara. Ia hanya duduk diam dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di sampingnya, Rea menunduk. Wajahnya sembab, dan air mata terus mengalir membasahi jilbabnya. Ia memegang perutnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya digenggam erat oleh Abi. Abi, meski hatinya hancur, terus menggenggam tangan Rea seolah menjadi pilar kekuatan. Ia sesekali melirik ke jenazah ibunya, menyimpan semua duka di dadanya yang berat. Tidak ada kata-kata darinya, hanya napas panjang yang tertahan. Laudia duduk di samping mereka. Gadis itu juga tak mampu bicara. Hanya tangisan yang terus membanjiri wajahnya yang begitu sedih saat ini. Kenangan tentang kelembutan dan kehangatan Nyonya Dayana, terus berputar, membuat dadanya begitu sesak. Di dekat jenazah, Budona duduk dengan wajah sedih. Tangannya yang gemetar menyentuh kain kafan. Dayana, sahabatku, kenapa begitu cepat? Dia selalu menjaga kehormatan keluarga. Bahkan sekarang, aku yakin dia ingin semuanya berjalan damai. Namun, suasana di luar pagar rumah justru penuh hiruk-pikuk. Puluhan wartawan dari berbagai media berdiri berdesakan dengan kamera besar, mencoba mengambil gambar suasana di dalam. Kilatan lampu kamera terus menyala, mencoba menangkap momen dari kejauhan. Beberapa wartawan bahkan mencoba mengintip melalui celah-celah pagar. Namun, pengawal keluarga yang berjaga memastikan mereka tidak dapat mengganggu. Julia melirik ke arah jendela, mendengar samar suara gaduh di luar. Namun detik itu juga ia mengabaikannya. Satria, yang tengah menyambut tamu, mendengar suara berisik dari para wartawan itu namun tetap tenang. Ketika seorang tamu mengucapkan belasungkawa, ia menjawab dengan suara lembut namun tegas. Terima kasih. Kehadiran Anda sangat berarti bagi kami. Di dalam rumah,
keluarga berusaha menciptakan ruang sakral yang terbebas dari hiruk-pikuk dunia luar. Meskipun suara media tetap terdengar di kejauhan, duka dan cinta yang memenuhi ruangan utama menjadi pengingat bahwa kehidupan keluarga ini, meskipun selalu berada dalam sorotan, tetap memiliki momen pribadi yang tidak boleh direnggut. Ambulans yang membawa jenazah akhirnya bersiap untuk berangkat. Julia menoleh ke arah Gio dan mengangguk pelan. Gio kemudian menghampiri saudara-saudaranya dari Singapura, membimbing mereka untuk ikut dalam prosesi. Hana menoleh ke arah Julia, dan dengan suara pelan berkata, "Kami akan ikut sampai akhir, Julia. Kakak tidak pernah meninggalkan kami, dan kami juga tidak akan meninggalkannya di saat terakhirnya." Ketika jenazah dibawa keluar rumah, para tamu berdiri diam dalam keheningan, sementara keluarga besar berjalan di belakang ambulans. Puluhan mobil mewah mengiringi perjalanan menuju pemakaman, membentuk konvoi panjang yang memadati jalanan kota. Suasana di pemakaman begitu hening. Di tengah teriknya matahari, Nyonya Dayana akan segera dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Ambulans telah berhenti, dan petugas mulai menurunkan jenazah dari mobil jenazah dengan penuh kehormatan. Abi yang sejak tadi menggenggam tangan istrinya, berdiri di tepi liang lahat. Wajahnya terlihat tegas, meski jelas terpancar kelelahan dan duka yang mendalam. Ketika petugas meminta keluarga untuk turun ke liang lahat untuk menerima jenazah, Abi dan Gio langsung melangkah maju. Dengan tangan yang gemetar, ia menoleh sejenak ke arah Rea, seolah meminta kekuatan. Rea yang mengenakan hijab dan kacamata hitam, hanya bisa menatapnya dalam diam. Tubuhnya lemah, terhuyung sedikit, hingga Budona yang berdiri di sisinya segera memegang lengannya dengan sigap. "Pelan-pelan, Nak," bisik Budona dengan lembut, suaranya penuh perhatian. Rea mengangguk lemah, namun matanya tetap terpaku pada suaminya yang perlahan turun ke liang lahat. Ia tidak lagi menangis, air matanya telah habis di perjalanan panjang ini. Namun, hatinya terasa begitu hancur, penuh penyesalan yang menggerogoti pikirannya. Dalam hatinya, Rea bergulat dengan rasa bersalah yang tak kunjung hilang. "Mengapa aku tidak ada di sisi ibu? Mengapa aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri? Ibu begitu baik kepadaku, selalu memperlakukanku seperti anak kandung. Dan aku bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih. Aku belum sempat meminta maaf. Bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri?" Sementara itu, di liang lahat, Abi berdiri dengan tubuh gemetar. Ketika petugas menyerahkan jenazah ibunya yang telah terbungkus kain kafan putih, ia menerimanya dengan tangan yang goyah, memeluknya untuk terakhir kali sebelum perlahan meletakkannya ke dasar liang lahat. Bibirnya bergerak, melafalkan doa dengan suara bergetar. "Ibu, istirahatlah dengan tenang. Kami akan menjaga segalanya untukmu," gumamnya pelan, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Air mata jatuh perlahan di pipinya, namun ia menahannya agar tetap terlihat kuat. Di atas sana, Julia berdiri mematung, menatap pemandangan itu dengan hati yang sesak. Matanya memerah, dan tangannya menggenggam erat kain hitam di sisi tubuhnya. Ia merasa dadanya seperti ditusuk berkali-kali oleh rasa bersalah yang selama ini ia simpan. "Aku anak perempuan ibu, tapi aku bahkan tidak ada di saat-saat terakhirnya. Aku terlalu sibuk dengan masalahku sendiri, dengan ego dan pertikaian yang tidak seharusnya ada. Kalau saja aku lebih sering bersamanya. Kalau saja aku bisa mendengar lebih banyak cerita dari ibu, mungkin aku bisa menjadi anak yang lebih baik. Tapi aku tidak ada. Aku gagal. Maafkan aku, Bu." Tak hanya mereka berdua yang menyesal saat ini. Budona yang masih memegang lengan anaknya yang lemah, juga menyesal. Pikirannya sendiri dipenuhi oleh penyesalan yang tak kalah berat.
Aku pernah marah padanya. Aku menyalahkannya atas masalah yang menimpa anak-anak kita. Aku membiarkan amarahku merusak hubungan kami. Kalau saja aku lebih tenang. Kalau saja aku lebih mendengarkan, mungkin dia tidak akan merasa begitu tertekan. Mungkin dia masih di sini. Diana, maafkan aku. Aku salah. Aku bersalah padamu. Gara-gara aku, kamu harus pergi. Ketika jenazah akhirnya ditutup dengan tanah, tangis kembali pecah dari keluarga yang mengelilingi liang lahat. Julia tidak lagi bisa menahan dirinya. Ia berlutut di tepi makam, tangannya menggenggam tanah yang masih basah. Dio segera menghampirinya, membantunya berdiri dan mendekapnya erat. Rhea tetap berdiri di sisi Budona, tubuhnya terasa lemas namun ia mencoba tetap kuat. Abi mendekat, menggenggam tangan istrinya kembali, memastikan ia tidak kehilangan keseimbangan. Dengan lemah, Rhea melangkah mendekati makam, tangannya gemetar ketika ia menjatuhkan bunga mawar di atas tanah yang masih merah. Doa kembali dipanjatkan. Semua yang hadir menundukkan kepala, mengirimkan doa-doa terakhir untuk mendiang Nyonya Diana. Suara doa itu bercampur dengan isak tangis, menciptakan suasana yang begitu haru. Ketika doa selesai, satu persatu pelayat meninggalkan makam. Keluarga Prana tetap tinggal lebih lama, berdiri dalam keheningan, menatap makam yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhir dari sosok yang mereka cintai. Abi merangkul Rhea erat-erat, memastikan istrinya tidak tumbang di tengah rasa kehilangan ini. "Sayang, kita pulang." "Iya," bisik Abi pelan. Rhea tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil dan mulai melangkah dengan langkah yang gontai. Budona kembali memegang lengannya, memberikan dukungan. Namun, ketika mereka hampir mencapai mobil, tubuh Rhea tiba-tiba melemas. Ia terhuyung, dan sebelum tubuhnya jatuh sepenuhnya, Abi dengan sigap menangkapnya. "Rhea!" seru Abi panik, tangannya memegang erat tubuh istrinya yang pingsan. Budona menjerit kecil, tangannya menutup mulut. "Ya Allah, Abi! Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada cemas. Satria dan yang lainnya yang melihat Rhea pingsan, datang berkumpul di sana. "Ada apa? Apa yang terjadi pada Rhea?" tanya Satria sambil melihat tubuh Rhea yang terkulai di pelukan Abi. Abi tak punya waktu menjawab Satria. Dengan wajahnya yang penuh kekhawatiran, ia dengan hati-hati mengangkat tubuh Rhea, membawanya ke mobil yang terparkir tak jauh dari pemakaman.